Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wahdini wa yassiril huda li. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li'ibadikas salihin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik sehingga dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menjadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh, memperbanyak ibadah dan ketaatan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita setiap malam Ahad. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Innad dunya wal akhirata talibatani wa matlubatan. Fa talibul akhirah tatlubuhu ad-dunya hatta yastawfiya rizqah, wa talibud dunya tatlubuhu al-akhirah hatta ya'khudhal mautu bi'unuqih. Dikatakan oleh penulis, beliau mengutip dari sebuah riwayat yang mana dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya sesungguhnya dunia dan akhirat itu mencari dan dicari, atau mengejar dan dikejar, dunia dan akhirat. Kemudian fatalibul akhirah, orang yang mencari akhirat atau orang yang mengejar akhirat, tatlubuhu dunya hatta yastawfiya rizqah, maka dia akan dikejar oleh dunia sampai dia mengambil sempurna jatah
rezekinya di dalam dunia ini. Wa talibud dunya, dan orang yang mengejar dunia, tatlubuhul akhirah hatta ya'khudhal mautu bi'unuqih, akan dikejar oleh akhirat sampai dia didatangi oleh kematian. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa antara dunia dan akhirat, kan ada dunia ada akhirat. Dunia itu dikejar oleh kita, oleh manusia, dicari. Dan di samping itu juga dia mengejar atau mencari. Begitu pula sebaliknya akhirat. Akhirat ini ada orang yang mengejarnya juga, dan juga akhirat juga mengejar orang. Adapun orang yang mencari akhirat, nah di sini dikatakan tadi orang yang mencari akhirat, orang yang mengejar akhirat, orang yang mengusahakan akhirat, dia akan dikejar oleh dunia. Maksudnya jatah rezekinya dari dunia ini akan tetap sampai kepada dia, akan tetap sampai kepada orang tersebut, sampai memang betul-betul secara sempurna dia mendapatkan jatah rezeki yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan berkurang sedikit pun. Makanya di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha, sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai dia mendapatkan rezeki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya secara sempurna. Artinya seseorang selama dia masih hidup, dia tidak perlu merisaukan rezekinya, karena ketika dia hidup berarti masih ada rezeki yang belum sampai kepadanya. Kalau memang dia sudah habis rezekinya di dunia ini, maka dia akan didatangi oleh kematian. Kalau sudah habis rezekinya. Makanya ada orang yang dalam keadaan sakit tapi kada mati-mati ya. Mungkin ada rezekinya yang masih dalam perjalanan mendatangi orang sakit ini yang belum sampai. Karena tidak akan mati setiap jiwa itu kecuali sudah habis jatah rezekinya di dunia. Makanya tidak perlu dirisaukan berlebihan, karena memang sudah dijamin oleh Allah, dan orang itu tidak akan mati sampai semua rezeki sampai kepadanya. Walaupun hanya satu teguk air, kalau memang itu menjadi rezekinya di dunia ini, dia tidak akan mati sebelum mendapatkan seteguk air itu. Sebelum mendapatkan seteguk air. Itu. Nah, jadi orang yang mengejar akhirat, mencari akhirat, akan dikejar oleh dunia sampai dia mendapatkan jatah rezekinya secara sempurna. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang mengejar dunia, dalam pikirannya yang ada hanya dunia, dalam prioritas kehidupannya adalah dunia. Maka orang semacam itu juga dikatakan di sini akan dikejar oleh akhirat. Jadi kita ini antara mengejar dan dikejar. Ketika kita mengejar dunia, maka akhirat akan mengejar kita sampai kita mati. Ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengejar kita sampai habis jatah rezeki kita di dunia ini. Itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis yang lain lagi. Ini kan kumpulan riwayat-riwayat yang berbicara tentang dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan warraghbata fid dunya warraghbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan wal bitalatu tuksil qalba. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, beliau mengatakan zuhud terhadap dunia, itu sudah pernah berbicara tentang zuhud, yaitu tidak memasukkan dunia ke dalam hati, sekedar meletakkannya di tangan. Tidak ada kecintaan kepada dunia di dalam hati. Tidak ada kecintaan kepada dunia di dalam hati. Mau sebanyak apapun dunia di tangannya, dunia itu tidak masuk ke dalam hati, dan dia tidak mencintai dunia itu berlebihan.
Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, zuhud terhadap dunia turihul qalba wal badan, itu menenangkan hati dan badan. Zuhud terhadap dunia dengan artian tidak mencintai dunia, tidak terlalu memikirkan dunia, itu menenangkan hati dan juga menenangkan tubuh orang yang punya sifat zuhud itu. Hatinya tidak galau memikirkan dunia, tidak risau memikirkan dunia, dan juga tubuhnya pun juga demikian. Tidak sakit-sakitan karena hanya untuk memikirkan dunia dan mengusahakan dunia. Makanya ada tuh kan hari ini banyak penyakit tuh kan, banyak penyakit dikatakan gara-gara kesesibukan menyasah dunia. Di masa muda kesehatan digunakan untuk mengejar harta, tapi pas masa tuanya harta digunakan untuk mengejar kesehatan atau balik lagi. Ya kan, kebanyakan seperti itu. Hari ini masih sehat, kesehatannya digunakan untuk mengusahakan dunia. Pas sudah sakit-sakitan, dunianya atau hartanya digunakan untuk mengembalikan kesehatan lagi. Terbulik-bulik. Itu makanya zuhud terhadap dunia, kata Rasulullah SAW, menenangkan hati dan badan. Kemudian warraghbatu fid dunya, berambisi dan begitu mencintai dunia, tuksirul hamma wal hazan, itu memperbanyak kegalauan dan juga kesedihan. Mencintai dunia dan juga berambisi dan bernafsu terhadap dunia itu mendatangkan kegalauan, kegundahan dan kegelisahan dan juga kesedihan. Karena hari-harinya memikirkan dunia dan risau kalau tidak dapat dunia, sedih kalau ternyata tidak memperoleh dunia, maka akan mendatangkan kegalauan, akan mendatangkan kesedihan. Lalu kata beliau di akhir hadis, wal bitalatu tuqsil qalba, dan pengangguran, tidak melakukan apa-apa, itu akan mengeraskan hati. Rasulullah SAW mengatakan hadis ini ketika beliau di awal mengatakan zuhud terhadap dunia, itu bukan artinya tidak mengusahakan dunia. Sementara kita hidup di atas dunia ini butuh dunia, maka diusahakan dunia, tetapi bagaimana caranya tidak sampai mencintai dunia. Tidak sampai mencintai dunia dan tidak sampai dunia itu masuk ke dalam hati dan menguasai hati. Tapi untuk tetap mengusahakan dunia itu dianjurkan. Makanya di akhir hadis beliau katakan menganggur juga mengeraskan hati. Tidak bekerja untuk mencari dunia, membuat hati keras. Tetapi berlebihan mencintai dunia dan tidak bersifat zuhud terhadap dunia, malah akan mendatangkan kegalauan, kegelisahan dan juga kesedihan. Artinya dunia diusahakan tapi tidak sampai dicintai, berlebihan. Seperti itu. Kemudian di dalam riwayat lain lagi dikatakan innan nur idza dakhala al-qalba insyaraha lahu wa infasah. Qila fahal lidzalika min alamah? Qala alaihi salatu wassalam at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Sesungguhnya cahaya apabila ia masuk ke dalam hati maka akan membuat hati itu menjadi lapang. Cahaya apabila masuk ke dalam hati, dia akan membuat hati dan menjadikan hati itu menjadi lapang. Lalu ditanyakan, fahal lidzalika min alamah? Apakah ada tandanya bahwa cahaya itu masuk ke dalam hati dan membuat hati itu menjadi lapang? Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kata beliau, at-tajafi an daril ghurur. Tandanya adalah tidak begitu berambisi dan berusaha untuk mengusahakan dunia, yang mana dunia ini adalah tempat tipu daya.
Dan yang kedua kata beliau tandanya wal inabatu ila daril khulud, kembali atau pulang menuju negeri yang kekal, maksudnya adalah akhirat, yang maknanya adalah mengusahakan akhirat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW tandanya wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian itu. Dipersiapkan, dipersiapkan kematian sebelum betul-betul kematian datang kepada kita. Kalau hidup yang sebentar saja butuh persiapan, maka mati yang lebih lama dari kehidupan di dunia itu jauh lebih butuh persiapan. Kita hidup di dunia, melihat dari orang-orang dahulu yang sudah mendahului kita, itu umur mereka 60 tahun, 65, 70, 80. Dan itu sangat singkat kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat atau yang diawali dengan kehidupan alam barzakh, dengan kematian atau alam kubur itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Orang-orang yang sudah mati, ada yang hidup mereka di alam barzakh itu, di alam kubur ribuan tahun. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad berapa tahun beliau hidup di dunia? 65 tahun atau 63 tahun kalau hitungan Masehinya. Nah, ketika beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah itu, sampai hari ini sudah ribuan tahun lebih berada di alam kubur sana. Maka oleh karenanya kehidupan setelah kematian itu perlu untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita juga untuk hidup di dunia ini mempersiapkan kehidupan, membangun rumah kita kan, membangun usaha untuk yang hanya sekian tahun. Bagaimana untuk yang durasinya ribuan tahun? Dan itu bukan kematian tapi kehidupan. Alam barzakh itu kehidupan. Bagi orang hidup di dunia mungkin dianggap mati, tapi dalam banyak riwayat dari Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya si mayit ketika baru diletakkan di dalam kuburnya dan dia kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarnya, ruhnya langsung dikembalikan ke dalam jasadnya, sehingga orang mati itu ketika orang yang mengantarnya pulang, dia sudah mendengar suara sendal mereka. Dia sudah mendengar suara sendal itu kan kresek, kresek, kresek. Kita boleh mengantar orang mati. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mayit dalam kubur mendengar suara sendal orang yang mengantarnya ke kuburnya itu. Berarti ini sudah dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihidupkan sampai terjadi hari kiamat. Dan kita tidak tahu berapa tahun lagi akan terjadi hari kiamat setelah kematian kita. Maka berarti selama itulah kita akan hidup di alam kubur kita masing-masing. Maka itu perlu persiapan. Perlu persiapan. Makanya kata Rasulullah SAW, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Sebelum datangnya kematian. Apalagi waktunya lama, kemudian perhitungannya pun berbeda dengan perhitungan waktu di dunia. Alam kubur itu dia sudah termasuk bagian dari akhirat. Makanya ada hadis dari Utsman bin Affan dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Di dalam ayat misalnya sepertinya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat, termasuk alam kubur itu kan di sisi Tuhan juga, termasuk akhirat. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Allahu Akbar. Berarti kalau dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu, ya hitungannya ya setengah jam aja kita kalau dibandingkan dengan akhirat. 60 tahun kita hidup, kalau dibandingkan dengan durasi akhirat cuman hitungan setengah jam hidup di dunia. Begitu sebentar.
begitu sebentar. Maka untuk kehidupan akhirat itu kita perlu persiapan, termasuk diantaranya adalah kematian. Kematian. Karena akan lebih lama kita di sana dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Makanya ada seorang ulama, waktu itu beliau fokus dengan masjidnya, ada punya masjid di dekat rumahnya, dan rumahnya yang begitu sederhana. Tapi namanya itu begitu besar, didengar oleh pihak kerajaan. Negara itu menganut kerajaan, sistem kerajaan. Didengar oleh pihak kerajaan, seorang ulama besar dengan rumah yang seperti itu dianggap oleh pihak kerajaan kurang layak untuk ditinggali oleh beliau. Ditawarkan untuk dibangunkan rumah, beliau menolak. Beberapa waktu lagi datang lagi, ditawarkan untuk dibangunkan rumah, beliau menolak lagi. Dipaksa, tapi beliau konsisten menolak untuk tidak menerima tawaran itu untuk dibangunkan rumah. Dan terakhir beliau kemudian membuat alasan supaya tidak lagi diulang-ulangi, didatang-datangi untuk dibangunkan rumah itu, untuk ditawari dibangunkan rumah. Beliau katakan kepada pihak kerajaan yang menawari itu bahwasanya saat ini beliau juga sedang membangun rumahnya. Jadi beliau sebut itu, saat itu ada murid-muridnya, beliau sebut satu tempat, kata beliau, aku sedang membangun rumahku di tempat itu, di tempat misalnya di tempat anu, seperti itu. Maka akhirnya pihak kerajaan ini karena mendengar seperti itu, mungkin beliau juga sudah membangun rumah yang layak untuk beliau tempati, ya sudah tidak lagi menawarkan. Nah, sepulangnya orang-orang yang menawarkan itu, ternyata murid-murid ini mendengar percakapan gurunya dengan orang yang menawarkan membangunkan rumah tadi. Kata murid-muridnya bertanya, wahai guru, engkau mengatakan bahwa di tempat engkau sedang membangun rumah, sementara sepengetahuan kami letak yang engkau sebutkan itu adalah pekuburan, pemakaman. Maka kata beliau, ya aku sedang membangun rumahku di situ, yang akan aku tempati setelah kematianku. Jadi membangun rumah setelah kematian. Hari ini kan kebanyakan di antara manusia membangun rumah untuk sebelum kematian. Membangun rumah untuk sebelum kematian, berusaha untuk mengumpulkan harta, untuk membangun rumah yang layak untuk ditinggali untuk sebelum kematian. Tapi sedikit yang berpikir untuk membangun tempat yang akan dia tinggali setelah kematian. Nah, itu. Maka perlu persiapan yang banyak, perlu persiapan yang cukup untuk kematian kita, dan kita akan didatangi oleh kematian. Itu. Wa auhallahu ila Musa, ya Musa, idza ahbabtu 'abdi zawaitu anhu ad-dunya. Wa hakadha af'alu bi ahbabi. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dhanbun 'ujjilat 'uqubatuh, wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah dalam wahyunya kepada Nabi Musa? Nabi Musa salah satu nabi yang menerima kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat. Sebelum Taurat itu diotak-atik oleh para pengikut Nabi Musa. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa, Allah katakan, kata Allah, ya Musa, wahai Musa, idza ahbabtu 'abdi, apabila aku mencintai hamba-Aku, zawaitu anhu dunya, maka aku akan menjauhkan dunia darinya. Kata Allah, jika aku mencintai seorang hamba dari hamba-hamba-Aku, aku akan jauhkan darinya dunia. Wa hakadha af'alu bi ahbabi, dan seperti inilah aku memperbuat kepada kekasih-kekasihku, pada hamba-hamba yang aku cintai. Akan Allah jauhkan darinya dunia. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, idza ra'aital ghina muqbilan, apabila engkau melihat kekayaan mendatangi dirimu, faqul, maka katakan, dzambun ujjilat 'uqubatuhu, sebuah dosa yang disegerakan hukumannya. Wa idza ra'aital faqra muqbilan, dan apabila engkau melihat kefakiran datang kepadamu,
Faqul, maka katakan, marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang dengan syiarnya orang-orang saleh. Itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa auhallahu taala ila Daud, ya Daud, man athara hawa dunyah ala ladzati akhiratih faqad istamsaka bil urwati allati la withaqa laha. Wa man athara hawa akhiratihi ala ladzati dunyah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa allati lam fisama laha. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga salah satu nabi yang diturunkan kepadanya salah satu kitab suci, kitab Zabur. Nah, salah satu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud, Allah berfirman, kata Allah, wahai Daud, man asara hawa dunyahu ala ladzati akhiratih, siapa yang mengutamakan hawa nafsu dunianya dibandingkan dengan kenikmatan akhiratnya, maka sungguh dia berpegang dengan tali yang tidak kokoh. Orang yang mengutamakan hawa dunianya atau hawa nafsu dunianya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat, siapa yang mengutamakan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang tidak kokoh, tidak kuat. Wa man asara hawa akhiratih, dan barang siapa yang mengutamakan kenikmatan akhirat, yang diharap-harapkan adalah kenikmatan yang ada di akhirat, bukan kenikmatan dunia. Wa man asara hawa akhiratih ala ladzati dunya, siapa yang mengutamakan kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat dan sangat kokoh. Itu diwahyukan kepada Nabi Daud. Wa auhallahu ila Isa, dan Allah juga mewahyukan kepada Nabi Isa di dalam kitab Injil, berarti sebelum dirubah, karena Injil yang ada itu juga dirubah dan juga dipalsukan. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Ya Isa, wahai Isa, qul li bani Israel yahfadhu anni harfain, katakan kepada Bani Israel, kaumnya, katakan kepada Bani Israel agar mereka memelihara dariku dua huruf, atau dua hal. Apa saja dua itu? Kata Allah, qul lahum, katakan kepada mereka Bani Israel, liyardu bidani dunya li salamati dinihim, hendaklah mereka ridha dengan rendahnya dunia yang mereka dapatkan, maksudnya sedikitnya dunia yang mereka dapatkan, li salamati dinihim, untuk keselamatan agama mereka. Hendaklah mereka ridha dengan sedikitnya dunia yang mereka dapatkan agar agama mereka selamat. Sebagaimana kama radhiya ahlud dunya, sebagaimana orang-orang yang memiliki dunia itu, orang-orang yang memperoleh banyak dunia itu ridha bidaniyid li salamati dunyahum, dengan sedikitnya mereka memperoleh dan mengikuti ajaran agama agar dunia mereka selamat. Kan? Ada kan orang-orang yang mengusahakan dunia dengan cara-cara yang haram, mereka tidak peduli agama, asalkan dunia mereka dapat mereka peroleh, maka mereka bersedia mengorbankan agamanya demi mempertahankan dunia. Maka Nabi Isa ini disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel supaya apa? Supaya mereka ridha dengan dunia yang sedikit, yang penting agamanya selamat. Yang penting agamanya selamat. Jangan sampai menjual agama demi dunia. Itu. Wa fi ba'dhi kutubillahil munazzalah ahwanu ma ana sani'un bil alimi idza rakana ila dunya an ukhrija halawata munajati min qalbihi. Dan di dalam sebahagian kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi yang terdahulu, maksudnya ada di sana tertulis, di antara yang tertulis adalah ahwanu ma ana sani'un bil alimi idza rakana ila dunya, sesuatu yang paling ringan yang aku perbuat kepada orang yang mengetahui hakikat dunia apabila dia
cenderung atau condong kepada dunia, ini dia tahu bahwa dunia ini hakikatnya begitu rendah di hadapan Allah, tapi dia tetap cenderung kepada dunia dan tetap condong kepada dunia, maka yang paling ringan yang akan aku timpakan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aku akan menghilangkan nikmatnya munajat kepada aku dari dalam hati si hamba tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara condong kepada dunia, maka dicabut nikmat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati seorang hamba. Jadi beribadah tidak ada rasanya. Ibadah itu sebenarnya ada rasanya, dan itu yang dirasakan oleh orang-orang dahulu mulai dari zaman para sahabat. Makanya ada, mungkin belum pernah ceritakan, ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjaga-jaga di perbatasan Madinah. Saat itu satu malam itu 2 orang ditugaskan oleh Nabi, dan 2 sahabat ini bergantian. Kalau yang satu jaga, yang satu tidur. Kemudian kalau nanti giliran yang satunya bangun dia, kemudian yang satunya tidur. Nah, ternyata sahabat ini daripada dia menganggur, tidak melakukan apa-apa, dia berpikir untuk melaksanakan sholat di tengah malam itu sambil berjaga-jaga di perbatasan kota Madinah. Lalu kemudian ketika dia sholat, ternyata dari kejauhan ada seorang musuh yang kemudian memanahnya pakai anak panah itu. Dipanah oleh musuh itu dari kejauhan, akhirnya kena. Sahabatnya lagi sholat, tapi dia tidak menghentikan sholatnya. Padahal anak panah yang itu tuh kalau kena tubuh itu sakit tuh, apalagi kalau sampai tembus dari tubuh itu sakit. Tapi ternyata sahabat ini tidak berhenti dari sholatnya walaupun tubuhnya terkena anak panah dan berdarah-darah. Dia tidak menghentikan sholatnya. Dipanah lagi untuk yang kedua kalinya, juga tidak menghentikan sholatnya. Sampai pada akhirnya kawannya yang satu itu terbangun dari tidurnya. Kawan yang tidur itu terbangun dari tidurnya karena merasakan ada sesuatu yang menetes dari atas. Dia lihat ternyata darah temannya yang sedang sholat. Lalu kemudian dia selesai sholatnya, dia mencabut anak panah dari tubuhnya itu. Dia cabut. Dan dikatakan, ditanya oleh temannya ini, kenapa engkau tidak menghentikan sholatmu dan membangunkan aku? Sampai anak panah itu mengenai tubuhnya. Maka apa jawaban sahabat tersebut? Dia katakan bahwa aku sedang menikmati Al-Quran yang sedang aku baca dalam sholat ini. Sedang menikmatinya, maka aku tidak ingin menghentikannya. Allahu Akbar. Itu kenapa? Karena merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di zaman dahulu, di zaman para tabi'in, yang mereka apabila sholat di malam hari itu sampai ribuan rakaat. Sampai ribuan rakaat. Kita membayangkan aja kayaknya kada sampai, apalagi menggawinya. Kita tarawih aja kadang-kadang tuh mencari yang laju kan. Tarawih 23 rakaat aja, ini 1000 rakaat sembahyang sunnah. Kenapa bisa melakukan itu? Karena merasakan betapa nikmatnya ibadah itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam biografi beliau, dalam satu hari di luar bulan Ramadan, beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir. 30 juz khatam satu hari. Di dalam bulan Ramadan beliau tambah durasinya menjadi 2 kali khatam. Kita sejuz saja kan kadang-kadang bolong-bolong sehari. Hari ini sejuz, esoknya lusa, seminggu ke depan kada terbaca lagi sejuz. Ini satu hari khatam. Datang bulan Ramadan, satu hari 2 kali khatam. Kenapa bisa melakukan itu? Karena merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu, merasakan manisnya membaca Al-Quran, sebagaimana kita merasakan manisnya membaca bacaan di HP kita kan, melihat melihat status di TikTok, melihat video TikTok, video IG, melihat status di Facebook. Itu kan hayal juga kita. Nah, kira-kira itu kayak itulah orang-orang dulu itu. Nah, kenapa hilang manisnya bermunajat kepada Allah ini? Salah satu yang menyebabkannya, sebagaimana disebutkan di sini, adalah karena terlalu condong kepada dunia. Karena terlalu condong
kepada dunia, terlalu mencintai dunia, sehingga Allah cabut dan Allah keluarkan dari dalam hati orang yang mencintai dunia itu rasa nikmat dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa yurwa 'anillahi ta'ala annahu qala lid-dunya, diriwayatkan dari Allah taala bahwasanya Allah berfirman kepada dunia. Kata Allah, ya dunia, wahai dunia, murri li auliyai, jadilah engkau pahit bagi para kekasihku. Jadi dunia ini disuruh oleh Allah supaya tidak enak untuk para kekasih Allah, tidak nyaman. Disuruh menjadi pahit. Wala tahli, dan janganlah engkau wahai dunia menjadi manis lahum untuk mereka. Fataftinihim, sehingga engkau membuat fitnah untuk mereka. Namun kira-kira dunia ini manis, kesan kita berarti lain wali kita ini. lain wali lagi, belum sampai makamnya lagi. Namun terasa manis di dunia, namun sudah hambar dunia, nah berarti sudah ada ciri-ciri kewalian. Ciri-ciri kewalian itu. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, mathalud dunya wal akhirah mathalul masyriq wal maghrib. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaan timur dan barat. Perumpamaan dunia dan akhirat seperti perumpamaan timur dan barat. Ala qadri ma taqrubu min ahadihima tab'udu anil akhar. Sesuai kadar engkau mendekat kepada salah satu dari keduanya, maka engkau akan menjauh dari yang satunya, yang lainnya. Kita nih kalau mendekat ke timur, maka akan menjauh dari barat. Kalau kita mendekat ke barat, maka akan jauh dari timur. Maka seperti itulah dunia dan akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Berarti ketika engkau mendekat dengan dunia, engkau akan jauh dari akhirat. Dan apabila engkau mendekat kepada akhirat, engkau akan jauh dari dunia. Wa mathalud dharrataini, dan juga perumpamaan dunia dan akhirat ini seperti perumpamaan seseorang yang punya dua istri. Perumpamaan dunia dan akhirat seperti perumpamaan seorang yang punya dua istri. Idza ardaita ihdahuma askhattal ukhra. Apabila engkau membuat senang salah satu dari kedua istri itu, istri yang satunya akan sarek, akan marah. Itu kan. Tapi kalau yang satu dibuat senang, yang sini yang marah. Kadang kau menyenangkan keduanya. Habis itu kata beliau, wa masalu ina'ain. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaan dua buah wadah, dua buah bejana. Ahaduhuma fariq wal akhar mumtali. Salah satu dari wadah itu kosong, tidak ada isinya, dan wadah yang satunya penuh. Maka kata Ali bin Abi Thalib, biqadri ma tasubbu fil fariq yanqusul mal'an. Apabila engkau tuangkan untuk mengisi yang kosong, maka yang ada isinya ini akan berkurang isinya, karena pindah ke yang kosong tadi kan. Nah kalau dipenuhi yang kosong ini, maka yang asalnya penuh ini menjadi kosong. Begitu pula sebaliknya. Maka seperti itulah kata beliau perumpamaan dunia dan akhirat. Kalau kita mendekati salah satunya, berarti kita akan jauh dari yang lainnya. Kita akan jauh dari yang lain. Itu dikatakan oleh apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Begitu juga dikatakan dalam sebuah syair, yang mana di dalam syair ini atau di dalam gubahan ini, orang yang menggubahnya dia berbicara tentang orang-orang yang mentalak dunia. Ada orang yang mentalak dunia. Kata dia, inna lillahi rijalan futuna. Sesungguhnya Allah itu punya orang-orang atau punya hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitnah. Mereka mentalak dunia, menceraikan dunia, dan mereka takut terhadap fitnah dunia yang menimpa mereka. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana.
Mereka memikirkan tentang dunia, manakala mereka mengetahui bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan, mereka menganggap dunia itu seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal-amal soleh itu sebagai kapal dalam kehidupan di atas dunia yang diumpamakan seperti lautan tadi. Itu adalah hamba-hamba Allah yang cerdas. Jadi mereka menganggap dunia seperti lautan yang dapat menenggelamkan, dan kapal yang bisa menyelamatkan adalah amal soleh dan ketaatan. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka apa? Mereka memperbanyak melakukan amal soleh, karena dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanya tempat lewat. Dunia hanya tempat lewat yang pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, sebagaimana orang-orang dulu hidup di atas dunia ini, kemudian mereka digantikan oleh kita, dan kita akan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya, dan akan meninggalkan dunia ini menyusul orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Maka oleh karena itu perlu untuk betul-betul mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia, dan mempersiapkan persiapan yang cukup untuk kematian dan untuk hidup setelah kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita setelah mati nanti Allah jadikan kubur-kubur kita sebagai taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.